Ini kita kira-kira aja ya. Ya. Kira-kira harga pasarannya itu 2M. 2M. Kita beli di angka 500. Welcome to Ferry Reviandi YouTube channel kembali. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik ya berkenaan dengan properti ya. Saya sudah kedatangan seorang bintang tamu, pakar daripada sebuah NPL. Betul ya, Pak ya? Ya. NPL. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau baru pernah dengar mungkin nih, NPL itu apa sih gitu ya? Makhluk apakah itu gitu ya. Nah, kita akan membahasnya pada siang hari ini bersama dengan Pak Dudi Suparhadi. Ya. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke. Nah, itu yang penting, Pak. Soalnya pandeminya masih jalan terus. Jadi pinter-pinternya kita menjaga imunitas gitu ya, Pak ya. Oke, teman-teman, Pak Dudi ini adalah seorang pakar daripada NPL. Ya, nah NPL itu sendiri kalau tidak salah nih ya, dikoreksi kalau salah Pak ya, singkatan dari non performing loan ya, alias apa Pak? Kalau bahasa Indonesianya apa sih Pak? Jadi gini, NPL tuh non performing loan kalau bahasa saya Ya. itu kredit macet. Kredit macet. Iya. Oke. Nah ini korelasinya berarti kan dengan properti ya Pak? Sebenarnya bukan hanya properti. Oke, tidak hanya properti. NPL itu jadi gini. NPL itu segala jenis pembiayaan yang macet. Yang macet. Nah, yang macet ini kan ada di bank, ada di finance, ada di leasing, ada di koperasi, ada di yang mungkin sekarang yang mohon maaf ya, pinjol-pinjol itu juga. Pinjol. Oke, betul. Nah, cuman kalau saya kan kebetulan dari praktisi. Jadi saya dulu pemain motor, pemain mobil, sekarang bermain properti. Khususnya di properti. Iya. Ya, betul. Jadi ini Pak Dudi ini juga adalah seorang investor properti, begitu ya Pak. Nah, secara spesifik berarti ini sudah fokusnya semua NPL properti kan ya? Properti, cuman kadang kalau ada tawaran mobil murah, motor murah ya saya beli juga. Oh, hajar juga gitu ya. Yang penting menghasilkan. Iya. Benar. Ya, tujuannya itu teman-teman ya. Jadi apalagi zaman krisis sekarang Pak, ini kan banyak yang macet nih Pak. Ya, enggak mobil, motor, apalagi rumah. Iya kan. Macet itu biasanya kenapa sih Pak? Kok bisa macet gitu? Jadi sebenarnya saya rasa orang tidak ada yang mau macet ya. Ya betul. Cuma Jakarta aja nih macet tuh. Iya. Pengennya sih lancar. Ya. Hanya saja emang terkadang namanya income itu kan nggak pasti. Income nggak pasti, oke. Ya kalau karyawan mungkin oke lah, lebih pastilah ya. Karena dapat gaji. Tetapi namanya angsuran itu kan pasti. Ya. Nah itu. Betul, Pak. Jadi betul. Income nggak pasti, angsuran pasti. Nah itu. Dan kebanyakan namanya pembiayaan itu, pengalaman saya, mohon maaf nih kalau ada orang bank denger. Gak apa-apa Pak. Orang bank lihat gitu kan. Ini sharing kulitnya aja apa tengah-tengah apa terbuka? Bebas Pak. Bebas. Oke. Jadi gini. NPL itu biasanya suku bunga. Ini kita bahas motor, mobil atau properti? Properti dulu boleh ya? Properti dulu aja ya. Oke, ya wes gini. Jadi suku bunga bank. Kita lihat ya, ini namanya kan bank itu kan ada dua jenis ya. Konvensional dengan syariah. Kita bahas dulu satu persatu nih. Boleh. Suku bunga bank. Ya. Biasanya itu flat 2 tahun pertama. Oh iya betul. Ya kan? 2 atau 3 lah gitu ya. Itu kan 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama itu flat. Betul. Ada yang 9% betul per tahun. Suku bunganya gitu kan. Setelah lewat tahun kedua itu jadi efektif. Floating. Betul. Jadi berapa? Bisa jadi 13, bisa jadi 14. Bahkan ada juga yang lebih dari itu. Betul. Nah biasanya 2 tahun pertama itu masih bisa ngangsur tuh. Oh, cicilannya masih lancar ya? Masih lancar. Kenapa lancar? Masih flat. Pemanasan dulu. Ya. Begitu naik tahun ketiga,
mohon maaf nih, biasanya tuh banyak yang batuk-batuk. Oh, batuk-batuk. Pertama batuk-batuk dulu tuh. Betul Pak. Ini kita nggak bahas virus loh ya. Iya. Kita nggak bahas virus nih. Oke, ini NPL properti kok ya batuknya ya. Iya. Cuma memang sekarang pun Pak bukan batuk lagi mungkin Pak. Udah banyak yang muntah kali Pak ya. Ya itu kondisi sebenarnya kita juga tidak ingin seperti itu. Ya. Hanya saja ini kan efek ya. Efek dari sesuatu pandemi atau apalah itu, sehingga efeknya kemana-mana. Betul. Tetapi namanya aset itu tidak ada habisnya. Sampai kapanpun namanya aset, apalagi itu properti, tetap jadi kebutuhan. Tetap jadi kebutuhan. Iya. Sekalipun dalam kondisi krisis gitu ya. Iya. Sekarang apapun itu punya potensi resiko apapun, termasuk juga properti. Iya. Hanya saja kalau properti itu kan barangnya kan nggak bergerak. Iya. Mungkin harganya mungkin sekarang stuck lah katakanlah. Iya. Tapi dia bisa naik terus tuh. Itu. Apalagi nanti mungkin setelah krisisnya sudah mulai membaik ya. Iya. Jadi kebetulan saya sendiri kan praktisi ya. Betul. Dari tahun 2008 sampai sekarang saya fokus di NPL. Oke. Jadi dulu ibaratnya kita paham banget nih, siklus-siklus itu kita paham. Kapan siklus itu naik, kapan siklus itu turun. Iya. Nah, mungkin sekarang properti lagi lesu. Betul. Cuman nanti naik lagi dia. Pasti ada saatnya. Ya, ini naik lagi. Iya. Kenapa? Nah, kenapa tuh? Nah, itu dia. Karena orang yang belum punya rumah itu masih banyak. Khususnya di Indonesia. Di Indonesia. Terutama di Jabodetabek. Ya kita mohon maaf nih ya, mungkin di keluarga kita sendiri aja dah. Iya. Dari sekian keluarga, siapa yang belum punya rumah? Siapa yang masih ngontrak? Nah, itu. Iya kan? Atau alias tinggal di Pondok Mertua Indah mungkin, Pak. Itu dia. Ya emang isu tanah properti itu nggak ada habisnya. Betul. Dan kebutuhan properti, orang yang belum punya rumah itu masih puluhan juta orang belum punya rumah. Oke. Setuju Pak, setuju. Saya setuju. Makanya properti tidak ada habisnya. Betul. Nah, kembali ke NPL. Ya. Kenapa kok NPL itu tinggi? Oke. Kenapa NPL kok selalu ada? Ya tadi itu. Karena biasanya 2 tahun pertama itu flat. Iya. Tahun ketiga mulai batuk-batuk, tahun keempat, tahun kelima lelang. Oke. Nah, kenapa? Karena namanya suku bunga itu kan naik terus. Betul. Ada nggak suku bunga turun? Biasanya kalau udah naik nggak mau turun, biasanya kan. Iya. Biasanya memang relatif naik terus gitu ya. Relatif naik terus. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa ada yang namanya inflasi. Inflasi. Iya. Jadi inflasi itu kan naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok, biaya hidup, itu namanya inflasi itu. Betul. Biasanya mulai dari kebutuhan pokok, biaya sekolah, biaya operasional lainnya itu naik terus tuh. Bensin aja juga naik, Pak. Itu dia. Kan? Sedangkan gaji naik nggak kira-kira? Naik, cuman dikit Pak. Nah, jadi kenaikan gaji itu nggak sebanding dengan kenaikan kebutuhan hidup. Nah itu. Mungkin itu yang justru malah orang banyak nggak sadar loh Pak. Nah, iya kan? Iya. Dipikir gajinya naik, wah naik nih. Cuman tiba-tiba uang anak sekolahnya naik, bensin naik, itu nggak sadar tuh. Itu dia. Ya kan? Yang ada malah beli gadget baru terus Pak. Itu dia. Gaya hidup Pak. Ya. Oke. Nah itu penting ya untuk diperhatikan berarti ya Pak. Otomatis. Kalau bisa kita punya catatan lah ya. Ya. Coba kita flashback ya. Gaji berapa atau income berapa? Kita kurangin dengan pengeluaran. Ada sisa nggak? Ya. Coba kita ambil rata-rata itu. Betul. Itu aja. Ya. Mungkin kalau setelah dicermati dan dibikin laporannya, sisanya ini tambah lama tambah turun. Ya. Nah itu inflasinya tuh. Itu dia. Ya kan? Itu kadang kita nggak sadar. Betul. Gitu. Nah, ada nggak produk yang bisa mengalahkan inflasi? Contohnya Pak? Contohnya ya properti. Properti ya. Yang kedua itu ya emas. Oke. Emas. Nah, cuman karena ini kita topiknya NPL, berarti kita properti dulu. Ya. Kalau emas nanti. Betul. Nah, balik Pak, tadi 2 tahun batuk-batuk kemudian dilelang. Iya kan? Ya. Itu adalah yang akan terjadi satu mekanisme standar ya Pak ya. Ketika kita membeli sebuah aset properti dan bermasalah alias kemudian tiba-tiba macet. Nah, yang saya mau tanyakan, sebelum dia dilelang nih Pak, ini ada parameternya nggak sih? Oh ini sudah harus dilelang nih. Kalau yang ini masih belum lah, masih bisa ditahan. Nah ini parameternya sebenarnya apa, berapa lama gitu? Kalau itu kembali ke kebijakan bank.
Oh, kebijakan ke lembaga pembiayaannya ya? Dari bank itu. Oke. Jadi kan gini, bank itu kan beda-beda ya. Betul. Dalam penanganan namanya NPL. Betul. Jadi ada yang 6 bulan lelang. Oke. Ada yang setahun lelang. Oke. 2 tahun lelang. 2 tahun lelang. Bahkan ada juga 3 bulan lelang. Ada juga begitu. Ada juga ya. Wah. Karena bank kan juga sama. Dia kan juga cash flow harus dijaga. Betul. Cash flow harus dijaga. Betul. Karena bank itu kan juga apa ya? Bank itu sebenarnya apa sih? Bank itu kan hanya lembaga mediasi menurut saya. Oke. Dia kan hanya menghimpun dana dari masyarakat. Dia catat, kemudian dia putar lagi dalam bentuk namanya pembiayaan. Lagi, betul. Nah, kalau bank yang paling enak itu ya KPR. Iya, karena apa? Karena ada sertifikatnya, ada rumahnya. Betul. Itu paling aman. Nah, betul. Kalau misalnya macet ya tinggal dijual gitu kan. Iya. Nah, itu sederhananya di situ. Oke. Nah, artinya kalau sampai pihak bank sendiri lantas angsuran dari para nasabahnya ini macet, ya dia kan harus doing something itu ya. Otomatis. Kalau macet, cash flow bank pasti terganggu. Betul. Nah, kalau terganggu ya nggak enak. Karena income-nya dari situ. Iya, untuk operasional, untuk gaji karyawan, betul, untuk lain-lain ya dari itu. Makanya dia kemudian ketika ada pembiayaan yang macet itu tadi di properti, dia mau nggak mau pasti lari ke lelang. Iya. Begitu ya. Iya. Exitnya di situ. Exitnya di situ. Iya. Itu yang disebut NPL itu tadi ya, Pak ya. Iya. Berarti ya. Siklusnya begitu siklusnya. Oke. Dalam bidang sektor properti lah khususnya ya. Iya. Nah, pada saat proses lelang nih Pak, properti dalam proses lelang ya, penghuninya, contohlah kita, gitu ya, kita di properti tersebut ternyata kita macet, dan itu mau dilelang, kita sudah diusir belum Pak? Sebenarnya Pak, bank itu tidak punya hak untuk mengusir. Tidak punya hak. Tidak punya hak ya Pak? Enggak punya hak. Hanya saja, lebih gampang dilelang kalau rumah itu dalam kondisi kosong. Betul. Nah, sehingga bank menghimbau agar rumah itu dikosongkan. Kenapa pertanyaan saya Pak? Tidak punya hak dalam hal ini ya, bank, untuk mengusir penghuninya Pak? Ya ini kan perdata. Utang piutang kan masalah klasik, masalah perdata ya. Betul. Gitu loh. Kalau dia mengusir kan ya itu sudah bisa mengarah ke pidana, itu perbuatan tidak menyenangkan atau apalah. Oke. Jadi karena ranahnya ini adalah sebenarnya secara prinsip ini masuk ke perjanjian bisnis hutang gitu lah ya. Iya, utang piutang kan perdata. Utang piutang ya. Utang piutang kan perdata. Betul. Ya exitnya cuma satu sebenarnya, dijual. Dijual kembali. Iya. Ya. Dijual atau dilunasin. Iya betul. Nah, kalau dilunasin kan bukan macet itu namanya Pak, ya kan? Ya terkadang gini, terkadang orang itu ketika dalam kondisi macet dia akan mengeluarkan potensi terbaiknya. Sehingga dia mungkin menjual atau mungkin masih ada simpanan yang memang harus dia keluarkan untuk melunasi itu ada. Terkadang kan manusia itu ketika udah dalam kondisi kepepet, terdesak, udah mentok itu, baru keluar semua tuh potensinya itu. Ini the power of kepepet nih. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, balik lagi nih ya. Dilelang. Dilelang ini kan pasti ada tahapannya juga nih Pak. Ya, ada tahapannya juga. Dan menariknya nih teman-teman ya, ternyata barang-barang atau properti-properti yang sifatnya sudah NPL seperti ini menarik ya Pak. Karena ada peluang Pak di belakangnya, betul ya Pak? Otomatis. Jadi peluangnya luar biasa menurut saya. Yang penting kita tahu. Ada 3 ilmu. Ada 3 ilmu. Cara beli, cara jual, cara mengamankan. Nah, itu dia tuh Pak. Apapun bisnis, 3 ilmu nih yang paling penting. Cara beli, cara jual, cara mengamankan. Iya. Ini step-stepannya nih ya. Iya. Ketika kita mau bermain dalam status barang-barang yang NPL ini kan? Ya bukan hanya NPL, semua bisnis. Iya. Kita punya produk, punya jasa. Betul. Cara jualnya kemana? Berapa? Betul. Strateginya bagaimana? Betul. Cara jualnya bagaimana? Betul. Ke siapa? Harga jual berapa? Ambil margin berapa persen? Yang paling penting kalau NPL adalah cara mengamankan. Cara mengamankan. Iya. Memang potensinya murah.
Betul. Harganya menarik. Betul. Tetapi jangan lupa ada namanya cara mengamankan. Nah, cara mengamankannya bagaimana? Nah, itu. Oke. Boleh kita kupas ya, Pak? Boleh. Satu demi satu Boleh, ya. boleh. Dari yang pertama tadi adalah cara membeli ya. Cara membeli. Nah, NPL yang bagus dalam tanda kutip nih, Pak, untuk dibeli itu kira-kira seperti apa, Pak Dudi? Kalau bagus itu relatif ya. Oke. Jadi motivasi kita mau beli properti untuk apa dulu? Ya. Motivasi orang beda-beda. Oke. Mungkin kalau orang yang mohon maaf nih baru pertama kali nikah misalnya kan. Ya. Biasanya yang penting beli rumah dulu deh. Punya rumah dulu deh. Yang penting punya rumah dulu, nggak kontrak, nggak numpang sama mertua. Ya. Mohon maaf nih, mungkin ada tersinggung nih. Yang penting itu dulu, itu dulu. Nah, motivasinya orang beda-beda. Betul. Hanya saja kalau saya kebetulan kita kan udah ada beberapa perjalanan ya. Betul. Properti yang bagus itu yang punya karakter 3C. 3C. Iya. Oke. Yang pertama cash flow. Ya. Cash flow. Oke. Kita bisnis hidup dari apa? Dari cash flow. Dari cash flow. Yang kedua adalah cashback. Cashback. Yang ketiga adalah capital gain. Capital gain. Ini properti yang terbaik. Ya. Tadi Pak Ferry pertanyaannya itu toh. Betul. Nah, itu menurut saya loh ya. Ya. Cash flow, cashback, capital gain. Nah, kalau dalam sebuah status properti yang NPL tadi macet, ada yang bisa punya tiga-tiganya nggak, Pak? Ada. Oh, ada. Ada. Ada contohnya, Pak? Ada. Oh, boleh sharing nih ya, Pak? Sedikit ya, Pak ya? Contohnya ruko. Ruko, oke. Jadi ada ruko yang di situ kondisinya tersewa. Ya. Itu kan udah punya cash flow. Oh. Dari mana cash flow-nya? Dari yang nyewa itu. Dari yang sewa, betul. Kan dia bayar tuh. Betul. Ada yang sewanya bulanan, ada juga yang tahunan, ada juga per 5 tahun. Betul. Biasanya dari disewa sama franchise gitu kan. Yang banyak lah di pinggir jalan itu kan, sewanya per 5 tahun atau per 10 tahun itu juga ada itu. Kita sebut merek nggak apa-apa kok, Pak. Oh gitu. Disewa bank, disewa Alfamart, Indomaret gitu kan. Ya, ada begitu. Cuman dalam posisi tersebut, ownernya mungkin macet tuh ke banknya gitu ya. Tapi dia sendiri sudah menyewakannya ke mungkin ya itu tadi Alfamart, Indomaret gitu ya, atau mungkin bahkan perusahaan-perusahaan gitu maksudnya kali ya, Pak ya. Benar. Oke, jadi dari sisi itu properti ini memang macet, tapi secara bulanannya karena dia sudah disewakan ke orang lain lagi ya. Ini ada cash flow-nya. Betul. Iya, itu yang paling bagus yang begitu. Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Iya. Kalau biasanya kalau ada juga ya kebetulan mungkin saya yang beli. Udah diincer sama Pak Dudi ya? Ya teman-teman lah itu. Oke. Nah, by the way Pak Dudi ini juga punya komunitas ya Pak ya? Komunitas pencari NPL dong Pak ya? Jadi kebetulan ada beberapa teman-teman ya. Kita ada beberapa komunitas bukan hanya satu ya. Oke. Ada sekitar 4 atau 5 grup komunitas. Iya. Ada 4 atau 5 itu. Jadi ada yang ini speknya beda-beda. Ada yang main rumah subsidi, ada. Jadi emang dia carinya tuh NPL yang rumah-rumah subsidi. Subsidi sekarang kan pasarnya kan sekitar 150-an. Betul. Ada yang 125, 135 loh. Rate-nya itulah ya. Iya. Beli NPL yang subsidi. Belinya berapa? Ya kadang belinya dapat di angka 50 juta. Loh kok murah? Ya kan NPL. Kondisi apa adanya. Iya. Betul. Itu yang ada yang komunitas memang carinya subsidi. Betul. Ada juga yang sukanya cari yang ruko. Pokoknya saya mau cari yang ruko. Kenapa? Nanti bisa tak buat usaha. Bisa untuk Alfa atau Indo atau kuliner atau mungkin bengkel. Ada juga yang begitu. Iya. Macam-macam lah itu kan. Ada juga yang di situ carinya yang tanah. Ada tanah. Kemudian itu kosong, mau dibangun perumahan. Ada yang begitu. Ada juga yang cari yang di situ sifatnya kos-kosan. Ada juga. Ada juga. Oke. Ada. Mau menarik ya ini ya. Tinggal ini preferensinya dari teman-teman apa gitu ya Pak? Ya, motivasinya beda-beda. Jadi kembali ke kita. Motivasi kita beli properti untuk apa? Betul. Untuk rumah tinggal, untuk bisnis, untuk cash flow, atau untuk passive income. Betul. Nah, kembali ke kita. Betul. Juga disesuaikan. Dompet kita isinya berapa? Itu loh. Dana kita lah ya, Pak. Dana kita ya. Oke, jadi untuk teman-teman tadi itu ya, yang pertama sudah memenuhi syarat. Contohnya adalah sebuah properti NPL sebisa mungkin harus ada cash flow-nya. Betul ya. Yang kedua apa tadi Pak? Cashback. Cashback-nya. Nah, itu ceritanya gimana maksudnya Pak?
Ini kalau dibuka ntar jadi ini nih. Sharing sedikit boleh lah Pak ya. Cashback itu ada dua arti. Oke. Aduh, ntar agak enak nih kalau dibuka. Ya sudah, kulitnya aja Pak. Kulitnya Jadi aja. cashback itu apa ya? Selisih harga beli dengan harga jual. Nah, oke. Nah, intinya itu aja lah. Intinya itu aja. Atau mungkin kalau misalnya yang kita dengan cara KPR atau mungkin pembiayaan dari bank, Oke. itu pencairan dari bank lebih tinggi daripada nilai transaksi. Oh iya Nah, itu namanya cashback tuh. Oke. Misalnya belinya 500, NPL-nya belinya berapa? 300. Oke. Kemudian rumahnya direnovasi, dibagusin, di branding, di make up ibaratnya. Kemudian di KPR-in tuh bang. Cairnya berapa? 1 miliar misalnya. Atau mungkin nggak 1 miliar deh, 800 deh. 800. Belinya berapa? 300. Kemudian ke penjualnya 500. Kan masih ada cashbacknya 300. Betul. Itu namanya cashback. Itu cashback. Ada selisih profitnya lah dari situ ya. Tinggal kesepakatan kita dengan si penjual. Oke. Gitu. Karena orang jual properti kan juga nggak gampang ya. Betul. Apalagi zaman sekarang ya Pak ya. Iya. Bang sekarang lagi pada ngerem, lagi banyak yang galau. Betul. Oke, nah itu yang kedua ya, namanya adalah cashback. Yang ketiga adalah capital gain. Jadi capital gain itu adalah kenaikan properti di satu tempat itu. Oke. Jadi capital gain itu semakin bagus posisi dan lokasi, semakin tinggi capital gainnya. Oh, oke. Contohnya rumah yang di depan depan jalan lah ya. Depan jalan atau gerbang perumahan gitu, atau di posisi hook. Itu capital gain-nya lebih tinggi daripada yang di belakang. Betul. Itu. Atau mungkin ruko di situ, di komplek ruko yang di situ wilayah elit misalnya. Itu capital gain-nya lebih tinggi daripada ruko yang di mohon maaf nih misalnya di pinggiran luar kota gitu. Itu capital gain-nya itu. Yang di misalnya Jakarta coret gitu ya. Oke. Nah, cuman capital gain ini biasanya kan tumbuhnya perlu waktu ya, Pak ya. Tidak serta-merta saat itu juga dong gitu ya. Nah, ini mungkin yang harus bersabar sedikit ya. Bersabar sedikit menunggu momen atau waktunya sehingga capital gain-nya bisa tumbuh tuh ya. Kita beli misalnya sekarang berapa, tahun depan tiba-tiba nanti sudah mulai naik tuh. Itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, dari 3 yang tadi Pak, kan sudah nih. Terus sekarang kalau memang ternyata teman-teman ada yang minat gitu ya untuk wah ini kayaknya menarik nih ya bermain properti yang NPL gitu ya. Perlu modal nggak sih Pak? Ada modal yang perlu disiapkan nggak sih? Kalau modal jelas perlu ya. Modal jelas perlu. Modal itu kan ada 2 jenis modal. Yang pertama modal nekat. Oke. Yang kedua ya modal dana lah. Modal dana. Ya, cuman kan itu kan teknis ya. Betul. Teknis. Karena saya sendiri pun dulu memulai juga tanpa modal dulu. Nah, modal kepercayaan. Nah, itu yang paling mahal. Oke. Modal kepercayaan. Kalau uang dana itu menurut saya bisa menyusul, bisa ngikut lah itu. Oke. Karena apa? Karena modal juga kalau kita nggak ada kepercayaan juga susah. Kepercayaannya ini dalam bentuk apa dan ke pihak-pihak mana aja nih terutama? Dulu saya pertama kali memulai itu modal kepercayaan dari teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman waktu itu kan kita ada aset ini murah nih. Betul. Namanya aset kita kan cari dulu tuh selisihnya ya. Apapun bisnis kan cari selisih. Betul. Berapa sih harga pasaran? Harga pasarannya waktu itu sekitar 300. Kemudian banknya waktu itu sempat menawarkan ke kita dengan skema CSI. Itu diangkat hanya 60 juta. Wah. 300 dikurangi 60. Iya, betul. Karena ada potensi untung 240. 240 juta. Hanya saja tanda petik nih. Dari mana modalnya? Betul. Nah, waktu itu saya coba share deh, yuk kita skemanya patungan. Nah, patungan. Betul. Nah, setelah itu gimana nih caranya? Ngebuat aset yang tadi beli 60 bisa kejual maksimal. Perlu namanya kan ya namanya bangunan kalau kondisi rusak siapa yang mau beli? Betul. Kecuali kalau emang orang udah bisnis properti udah paham, oh ini belinya sekian. Kemudian renovasi sekian. Nah itu. Kemudian dijual sekian, ada margin sekian itu. Oke. Nah, jadi modal itu relatif menurut saya. Modal relatif.
kita bisa mulai dari yang paling murah. Kalau untuk belajar cari dulu yang paling murah dulu. Yang murah dulu. Yang mungkin ya harga-harga rumah-rumah subsidi atau rumah-rumah menengah ke bawah. Itu puluhan juta masih ada tuh Pak ya? Kalau zaman hari gini loh Pak. Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Hanya saja di pinggiran. Oh ya, ini coret-coret itu tadi lah ya? Iya, itu ada, masih ada. Oke. Masih ada. Jadi kebetulan banyaklah teman-teman yang itu. Oke. Nah, jadi kalau masalah modal, sekalipun kalau kita belum punya nih Pak, ya kita ngumpulin teman-teman, gitu kan ya. Kita cari barang-barang NPL yang memang potensi, begitu ya, dan juga budgetnya masih murah. Kita kumpulin patungan dari uang teman-teman. Betul. Kita kondisikan, kita renovasi itu tadi. Betul, untuk kita kemudian bisa optimalkan, dijual lagi dan sebagainya ya. Nah, ya oke, kira-kira berarti seperti itu ya. Dari Pak Dudi sendiri nih, kan sudah malang melintang dari tahun 2008 ya Pak. Di dunia NPL nih Pak, sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh? 12 ya? Baru 12 tahun. Baru 12 tahun ya. Karena masih ada senior saya juga masih ada. Oke, baik. Nah, kurang lebih sudah menguasai atau mengalami berapa kasus NPL, Pak? Udah gak kehitung ya. Udah gak kehitung ya, Pak ya. Ini jari udah lebih ya pasti Pak, 2 jari ya sama 2 kaki nih, Pak. Lebih. Sudah lebih. Sudah lebih ya? Sudah lebih. Pengalaman NPL yang paling menarik, Pak. Yang pernah dialami. Yang paling menarik yang kemarin nih. Ini kemarin ini NPL saya dapatnya kira-kira seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin ini nih. Oh, oke. Berarti ini dong masa pandemi dong. Masa pandemi ini. Oke. Masa pandemi ini kemudian kemarin saya dapat data dari salah satu bank. Ya. Rumah ini sudah kosong 12 tahun. 12 tahun? Ya. Jadi rumah ini udah kosong 12 tahun. Oke. Nah, kemudian saya telusuri. Ya. Saya cari tuh akar masalahnya apa sebenarnya. Oke. Dari akar masalah ini baru saya kembangkan. Ya. Saya kembangkan, saya pelajari semuanya. Saya temuin pihak banknya. Oke. Kemudian saya cari pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Ya. Alhamdulillah ketemu semua. Ya, Oke. Padahal udah mengenal 12 tahun. Itu pakai dukun gitu. Ada caranya, ada triknya. Oh, ada triknya. Oke. Ada triknya, ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Oke. Semua ada ilmunya, semua ada caranya. Oke. Yang penting kita mau belajar, kita mau open, kita mau belajar, ya kan? Semua ada strateginya lah. Ada strateginya. Dan alhamdulillah ketemu. Oke. Kemudian kita selesaikan, alhamdulillah udah selesai. Sekarang udah selesai. Udah. Rumah sudah bagus, sudah cantik. Sudah cantik ya. Dan siap dioptimalkan ini tadi ya Pak ya. Sudah siap. Dan potensi keuntungannya Pak, kurang lebih deh. Harapannya deh. Harapannya, aduh ini sebenarnya agak malu juga nih. Nggak apa-apa Pak. Jadi berapa persen deh gitu Pak? Itu ini kita kira-kira aja ya. Ya. Kira-kira harga pasarannya itu 2M. 2M. Kita beli di angka 500. Wow, itu luar biasa loh ya keuntungannya ya. Ya, itu kotor ya. Kotor. Betul. Kemarin sudah sempat ada yang nawar 1,1 belum saya lepas. Oh, oke. Karena eman gitu loh. Karena jadi gini, jual properti sama beli properti itu kan ya tarik ulur ya. Betul. Tarik ulur. Kadang kalau barang bagus saya tahan dulu. Betul. Karena ini barang bagus, istimewa gitu. Oh, oke. Ini bentuknya rumah ya Pak? Rumah. Hanya saja masih ada tanah sisa. Kemudian dia juga ada pendoponya. Oke. Jadi kalau parkir mobil tuh muat 8 mobil. Oh, oke. Wah, ini hot deal banget tuh Pak ya. Dia di ring 1. Di ring 1 kawasannya ya. Ring 1. Berarti strategis dong. Strategis. Dekat pasar, dekat kantor wali kota. Wah, luar biasa. Berarti ini nunggu momen aja Pak. Nunggu momen. Ya kan? Sambil nunggu jodohnya lah datang nih ya. Terus kalau sudah datang, deal, udah deh. Jodoh sudah ada yang ngelamar sebenarnya, cuman belum dilepas. Oh, belum dilepas. Kalau sudah nanti ada yang cocok, berarti 1,5 M udah di kantong nih Pak ya. Salah. Oke. Nah, itu kan tadi kalau yang paling menarik Pak. Kalau yang paling ekstrim Pak. Yang paling ekstrim pernah Pak Dudi alami nih? Pernah. Mungkin. Pernah. Jadi waktu itu si debiturnya, mohon maaf ya, itu kena masalah hukum sehingga masuk penjara. Oke. Itu kebetulan dari salah satu pihak bank waktu itu, Pak Dudi tolong dong dibantu Pak, solusinya gimana gitu. Ya. Ya mau nggak mau kita harus datang ke dalam
Oh, oke. Datang dalam, negosiasi kan dengan si debiturnya Di ini penjara tuh ya? iya, di penjara tuh. Ya itu yang paling ekstrim itu. Ini paling ekstrim, Paling oke. ekstrim, karena kan kondisinya gimana kan, Betul. karena di satu sisi seperti itu. Oh, oke. Tapi itu pun didatangi ya, Pak ya? Ya kita datengin. Bahkan itu ternyata masalahnya bukan di 1 bank, ada di 5 bank. Nyangkut Jadi 5 bank? si debiturnya ini ada beberapa aset, Oke. sekitar 8 aset, kemudian disekolahkan ya. Disekolahkan, oke. Disekolahkan, ternyata si debiturnya kena masalah hukum sehingga dia harus di dalam gitu kan. Iya, Itu yang betul. paling ekstrim. Iya. Waktu itu sampai seperti itu. Oke. Cuman akhirnya ini si debiturnya ini ya apa tuh? Koordinatif lah ya. Ya, Mau diajak biasanya gitu ya? kalau mohon maaf nih ya, kalau sudah di dalam biasanya seperti itu. Karena ya mungkin sudah tidak ada pilihan lain. Udah pasrah kali, Pak. Ya biasanya begitu. Oke. Karena kan kalau ya kondisinya udah mungkin sudah tidak ada income, kemudian aset juga resiko potensi dilelang. Iya, betul. Nah, kemudian juga ibaratnya mungkin yang mau beli juga Udah malas, Pak. udah malas gitu kan. Urusan sama napi soalnya, Pak ya. Ya, ya kalau saya sih ingin inilah pendekatan persuasif dulu ya. Betul. Kita cari dulu nih solusinya gimana gitu. Ya. Dalam waktu itu selesai. Selesai ya. Dan ini udah apa ya? Ibaratnya udah ngambil hasil panennya juga, Pak. Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, ya sudah berarti ketika kita menemukan hal-hal seperti ini ya, Pak ya. Ini adalah satu peluang yang bagus sebenarnya ya, Pak. Peluang yang bagus tapi harus diimbangi dengan ilmu. Oh iya, Ya, betul, jadi betul. memang ini barang bagus karena apa namanya lelang itu kan menarik ya, menarik kalau misalnya kita ngerti caranya gitu loh. Oke. Caranya bagaimana nih? Kita belinya ke siapa, kapan, di mana, cara nawarnya bagaimana, Betul. ngukur marginnya itu bagaimana. Itu Oke. ada ininya, apa ya? Ada aturan main. Ada triknya lah, ada ada triknya. ada strateginya. Boleh nggak sedikit cerita, Pak? Trik-trik dasarnya aja lah, gitu. Trik dasar ya? Ya. Trik dasar yang pertama, kita kalau kembali ke motivasi kita dulu aja lah. Ya. Kita mau beli properti daerah mana, kemudian rumah atau apa. Bentuknya apa gitu ya? Itu kan. Jadi kita juga mengukur juga dengan kemampuan kita. Ya kan? Yang pertama itu. Oke. Terus yang kedua, kalau trik itu banyak sebenarnya. Ya. Cuman kita yang penting cari yang termudah dulu. Cari yang termudah? Ya, cari yang termudah. Termudah itu maksudnya gimana? Kalau bisa rumah sudah dalam kondisi kosong. Oh, itu membantu sekali ya. Kenapa kalau dalam kondisi kosong itu biasanya pengalaman saya itu lebih mudah. Betul. Dibandingkan kalau itu masih berpenghuni. Betul. Tuh, itu yang triknya begitu. Setuju, Pak, setuju. Yang kedua, kalau bisa jadi gini. Teori NPL itu terbalik dengan teori rumah baru. Maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, bingung kan? Ini yang nanti bisa jungkir balik ini. Apapun bisnis, itu kan cuma satu, cari selisih. Betul. Ya kan? Kalau saya kebetulan saya beli yang cari selisihnya paling banyak. Setuju. Nah, NPL itu semakin lama macet rumah itu semakin menguntungkan. Oke, kenapa? Kenapa? Ya. Nah, sebenarnya kalau saya pakai coret-coretan lebih enak, cuma karena ini nggak ada papan tulis aja. Jadi gini, semakin lama macet semakin menguntungkan karena kita diuntungkan oleh kenaikan properti itu sendiri. Oh, dari tahun ke tahunnya itu. Iya. Ini kadang orang mungkin belum paham ya. Betul. Kita hitung aja lah rata-rata ya. Iya. Kenaikan properti per tahun berapa kira-kira? 20%, ada 30, tergantung posisi dan lokasi. Betul. Anggaplah misalnya per tahun anggaplah 20% aja deh. Iya. Anggaplah rumah itu macetnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun kalikan 20 berapa? Udah 100%. 100%. Betul. Nah, kita baru beli loh ya, udah untung di depan 100%. Betul. Beli apa? NPL adanya. Oke. Kalau beli rumah baru ada nggak? Beli langsung untung 100%? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Mohon maaf nih teman-teman developer. Mohon maaf. Iya. Betul. Itu. Yang beli langsung cuan 100% di depan itu mungkin ya NPL itu. Iya, yang pertama itu. Yang kedua, suratnya tuh udah jelas, ada sertifikatnya. Oke. Jadi ibaratnya masakan, mohon maaf nih ya, kira-kira yang kita beli ini barang udah mateng. Oke. Rumahnya sudah ada, suratnya sudah ada, harganya murah.
kemudian harganya juga jujur. Kenapa? Karena bank juga ada print out-nya tuh, ada Pak sekian. Oke. Kemudian harga pasarannya silakan dihitung. Iya. Kita kan cari selisih. Betul. Nah, saya juga mau kalau kayak gitu, Pak. Ya kan judulnya kan itu cari selisih kan. Karena properti itu ya menarik lah. Isu properti tidak ada habisnya. Betul. Nah, ada yang ketiga, Pak? Atau 2 itu aja? Banyak. Oh, banyak. Kalau triknya banyak, ada sampai 10 juga ada. Tapi secara prinsip 2 poin itu tadi ya. 2 poin. Yang terpenting gitu ya. Oke, baik. Nah, terakhir nih, Pak. Ya. Kita kan tahu, Pak, ini lagi pandemi nih. Properti juga lagi nyungsep. Ini waktu yang tepatkah untuk belanja atau cari lah ya barang-barang NPL, Pak? Sebenarnya pandemi atau nggak pandemi sama aja menurut saya. Karena apa? Karena kita membeli sesuatu produk investasi. Investasi, properti kan investasi ya. Betul. Nah, kalau sekarang momennya mungkin tepat sekarang ya. Kita beli bisa dapat harga termurah. Apalagi sekarang bank itu menjual dengan segala cara. Bisa skema lelang, betul. Bisa skema cesi, bisa juga skema novasi. Bukan inovasi, novasi. Novasi ya, saya baru dengar juga. Pak. Itu nanti kita bahas. Dan di mana kalau yang saya baca ya, bank ya, khususnya bank saat ini rate NPL-nya tinggi-tinggi nih, Pak. Ya, tinggi-tingginya. Karena semakin banyak pula yang macet kan. Betul. Bukan hanya masalah karena memang sudah floating ya suku bunganya ya, tapi sudah banyak yang di PHK, betul kan Pak ya? Pendapatan atau bisnisnya juga pada turun ya kan? Otomatis itu kan mungkin berpengaruh pada kemampuan bayar angsuran mereka nih, sehingga tambah banyak lagi yang macet. Berarti ini waktu pas yang cari barang-barang NPL nih Pak. Betul ya. Tepat untuk beli. Pak Dudi udah hunting nih Pak ya dari kemarin-kemarin Pak. Sudah dapat 3 saya. Sudah dapat 3. Oke ya. Menarik nih Pak ya. Menarik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memang penasaran nih Pak, ya mereka jauh lebih pengen dapat lebih dalam lagi mengenai khususnya properti NPL dan bagaimana mengoptimalkan menjadi satu profit keuntungan ya. Ini bisa menghubungi nanti di mana Pak? Ke Mas Ferry aja. Nanti kita akan sebutkan di deskripsi ya mungkin siap. Di deskripsi mungkin bagi teman-teman yang memang tertarik belajar lebih dalam ya. Nah ini kita kedatangan Pak Dudi, pakar NPL ya. Beliau ini punya banyak komunitas dan juga biasanya membuka kelas-kelas workshop ya Pak ya. Kebetulan saya diminta dari beberapa teman, dari alumni, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Tengah, Semarang, Solo, Jogja, gitu kan, dari Surabaya, gitu. Ya, saya sifatnya sharing. Sharing kebetulan kalau untuk murid, alhamdulillah, saya sudah ada 7 mentor yang jadi murid saya. 7 mentor ya. Wow. Nah ini juga membuktikan kelasnya Pak Dudi ini nggak main-main nih. Ya alhamdulillah. Artinya menelurkan kembali bahkan pembicara-pembicara handal begitu Pak ya. Khususnya mungkin di bidang properti Pak ya. Bidang NPL juga. Karena gini, NPL ini kan belum ada satu disiplin ilmu yang membahas masalah ini. Karena NPL itu kompleks sebenarnya. Ada ilmu perbankan, ada ilmu lelang, ada ilmu sertifikat BPN dan sebagainya, legalitas dan ya. sebagainya. Ada juga ilmu marketingnya. Dan ini menarik. Ini menarik kenapa? Karena ada satu pendewasaan ya, ada satu disiplin ilmu yang ini dunia baru menurut saya. Betul. Karena kalau mungkin kan dulu orang hanya beli dengan cara lelang gitu. Betul. Sekarang ada cara-cara lain. Gitu. Ya tadi itu ya, cesi juga, novasi juga gitu ya. Nah itu ada intinya namanya ilmu kan berkembang terus ya. Betul. Berkembang terus, kemudian ya kita ngikutin lah perkembangan itu. Yang penting prinsipnya apa? Kita pahami cara beli, cara jual, cara mengamankan. Ini yang saya sampaikan. Betul. Bisa beli, nggak bisa jual. Ya sama juga bohong. Bisa beli, bisa jual, cuma lupa ngamanin, jadi sengketa. Malah problem nanti ya. Itu makanya sebelum kita beli, mindset yang saya sampaikan ke teman-teman satu nih, prinsip ya, berpikir jual sebelum beli.
Jadi sebelum kita beli, kita udah mikir jual duluan. Ya. Nah, minimal apa? Kalau kita udah berpikir jual, kita udah ada ukuran nih. Oh, saya ada potensi untung sekian. Betul. Saya ada potensi margin sekian. Betul. Kita udah happy, lebih semangat. Kenapa? Betul. Karena udah tahu nih ukurannya. Betul, gitu. betul. Jadi berpikir jual sebelum beli. Jangan asal beli nggak bisa jual. Ya, buat apa? Buat gitu apa? Ya? Itu namanya kaya aset miskin uang. Nah, jadi kalau bisa seperlunya aja. Sakmadio kalau kata orang Jawa. Sakmadio. Jadi ada uang juga ada properti. Iya. Gitu loh. Betul. Properti banyak tapi jadi liability juga saya tidak menyarankan. Betul. Asal beli nggak bisa jual, saya bisa nggak ada cash flow-nya juga. Buat apa gitu ya? Makanya yang terbaik tadi itu cash flow, cashback, capital gain. Wah. Fokus tetap di cash flow. Bisnis apapun ya nggak bagus kalau nggak ada cash flow-nya. Betul. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Pak, artinya kalau kita tertarik sama dunia NPL dan mau mencoba gitu ya, syukur-syukur ini di zaman pandemi sekarang ini kan banyak banget nih properti NPL nih. Kita cari satu aja yang hot. Kemudian kita bisa mengamankan 3 step tadi ya, membeli, menjual, mengamankan. Wah, ini udah satu prospek yang luar biasa dong, Pak. Dan kita juga bisa membantu perbankan. Kenapa? Karena namanya perbankan itu dia juga perlu cash flow. Perbankan harus sehat. Betul. Kalau perbankan banyak yang macet, banyak yang sakit juga efeknya kemana-mana itu. Perekonomian kita juga nggak bagus nanti. Otomatis, karena bank itu kan sistemik ya. Betul. Satu masalah ngerempet kemana-mana. Oh, nanti jadi kasus lagi Pak, ya kan? Ya, tergantung orangnya lah. Tapi ada desas-desus nggak Pak? Ini ada Bank Indonesia yang mungkin saat ini lagi potensi untuk kasus begitu? Ya memang kalau NPL itu kan isu ya. Isu yang menurut saya bank itu bisa mungkin bermasalah, atau mungkin juga bisa dilikuidasi, atau mungkin juga bisa rugi atau kolaps gara-gara NPL. Betul. Nah, makanya NPL ini harus diurai. Harus dilancarkan. Betul. Siapa yang melancarkan? Ya kita-kita semua. Kalau NPL itu lancar, kemudian ekonomi lancar, negara juga kaya itu. Karena apa? Lancar gitu loh. Karena lancar ya. Jangankan NPL, darah kita aja kalau nggak lancar, efeknya kemana-mana. Kalau tersumbat bahaya tuh ya. Nah, apalagi kalau ini perbankan tersumbat keuangannya, bahaya itu. Kemana-mana efeknya itu. Betul. Nah, ini salah satu tugas kita juga nih ya. Yang penting tadi itulah, ada cara beli, cara jual, cara mengamankan. Karena sama lah, itu kan siklus ya, siklus. Siklus. Jadi kondisi sekarang juga kondisi pandemi. Ya kita juga lihat-lihat juga. Jangan asal-asal beli. Betul. Gitu loh. Artinya kita tetap fokusnya di cash flow. Cash flow. Fokusnya seperti itu. Ya sudah. Baik. Mudah-mudahan sih ini menjadi satu insight nih Pak. Siap. Ya, bagi teman-teman yang khususnya baru dengar ya atau tertarik mengenai NPL ya Pak ya. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi bagi teman-teman yang memang berminat atau pengen belajar lebih dalam, ya kan? Dan praktek. Nah, itu dia ya. Karena Pak Dudi tadi sudah contohkan modalnya 500, ya, diharapkan akan bisa dijual kembali gitu ya. 2M ya Pak ya? Harapannya 2M. 1,7 tak kasih lah. Baik. Kalau begitu teman-teman, terima kasih Pak Dudi untuk kehadirannya siang hari ini. Terima kasih Mas Ferry. Kita akan ketemu lagi di next video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Bye-bye.